Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbagai macam dan karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman wa Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga di pagi hari ini kita masih melaksanakan kegiatan kewajiban kita, yaitu yang pertama adalah sholat subuh secara bersama, berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian. Shalawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqamah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang masih kitab tentang sholat, yaitu kita akan membahas tentang menghadap kiblat di halaman 136. Kiblat orang-orang muslim ialah Ka'bah yang mulia, yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan serta arah pandangan mereka, yang mempertemukan hati dan roh mereka. Allah telah menjadikan Ka'bah ini pokok kehidupan bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, sebagai tempat yang aman bagi mereka ketika terjadi kekacauan yang di bawah lindungannya mereka akan mendapatkan ketentraman, keamanan, dan iman. Selagi Ka'bah masih ada, maka haji dilaksanakan dan ia dikunjungi. Ia menjadi tanda keberadaan Islam dan tegaknya. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah dan Baitul Maqdis secara bersama-sama. Begitulah pendapat yang lebih masyhur. Setelah hijrah ke Madinah, dari sana ada orang-orang Yahudi. Beliau hanya menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Tapi beliau sangat ingin menghadap ke arah Ka'bah, tempat yang paling mulia di muka bumi, sejak para nabi dan imam orang-orang yang lurus, Ibrahim alaihissalam. Maka pada tahun kedua setelah Hijriah, arah kiblat dialihkan ke Ka'bah. Menghadap kiblat dalam sholat disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah, sekaligus merupakan syarat sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan menghadap ke arah kiblat, kecuali dalam kondisi lemah atau ketika berada di atas kendaraan, sebagaimana yang disampaikan di bagian mendatang insyaallah. Dalam hadis ke-65 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat nafilah di atas punggung untanya kemanapun unta itu menghadap, memberi isyarat dengan kepalanya, dan Ibnu Umar juga mengerjakannya. Dalam suatu riwayat disebutkan beliau sholat fikir di atas untanya, dan dalam riwayat Muslim disebutkan hanya saja beliau tidak sholat wajib di atas unta. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan selain sholat fardu. Di dalam penjelasan hadis itu, yusabbihu di sini artinya sholat nafilah. Ini termasuk penamaan keseluruhan dengan nama sebagian. Sholat nafilah dikhususkan dengan sebuah asli yang menurut Ibnu Hajar hal itu biasa dikenal dalam syariat. Yang kedua, penjelasan tentang al-maktubah artinya sholat fardu 5 waktu. Dan yang ketiga, ar-radilah artinya unta yang layak untuk dinaiki dalam perjalanan Islam. Yang biasa berlaku dalam syariat bahwa sholat fardu dan sholat nafilah saling bersekutu dalam hukum. Ini merupakan hukum dasar untuk keduanya. Suatu hukum yang disebutkan untuk salah satu di antara keduanya, maka
mengkhususkan salah satu di antaranya dengan suatu hukum yang tidak berlaku bagi yang lainnya. Biasanya ada perbedaan di antara keduanya untuk keringanan hukum nafilah dan tidak untuk fardu. Di antaranya adalah hadis dalam bab ini. Karena yang dituntut adalah memperbanyak sholat nafilah dan pelaksanaannya, maka dibuatlah keringanan padanya. Rasulullah SAW pernah mengerjakannya dalam perjalanan di atas punggung unta, kemanapun unta itu menghadap. Dia berarti juga tidak menghadap ke arah kiblat. Beliau juga hanya memberi isyarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud. Tidak ada bedanya antara nafilah yang mutlak atau rawatib atau sholat yang memiliki sebab. Karena itulah beliau sholat di atas untanya untuk menegaskan nafilah itu, yaitu witir. Adapun sholat wajib 5 waktu, pelaksanaannya hanya sebentar dan tidak terlalu menyibukkan musafir, maka perlu diperhatikan hal-hal yang menyempurnakannya. Maka sholat fardu tidak sah dikerjakan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan terpaksa. Hukum hadisnya yang pertama, diperbolehkannya sholat nafilah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan. Apa yang dilakukan berubah lebih kuat dari sekedar riwayat dari beliau semata. Yang kedua, Imam Ahmad dan Abu Thawr mengharuskan menghadap kiblat saat memulai sholat nafilah. Hal ini didasarkan pada hadis Anas bahwa jika Rasulullah SAW mengenal sholat tawakkatu dalam perjalanan, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Kemudian beliau sholat kemanapun untanya menghadap. Zahir hadis ini bersifat umum. Ketiga, tidak boleh mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan kecuali dalam keadaan terpaksa. Agar dia tidak salah dalam menghadap, maka dia harus meninggalkan sholat fardu di atas kendaraan. Tapi jika dalam keadaan terpaksa, maka sholatnya tetap sah. Keempat, isyarat di sini ialah isyarat untuk rukuk dan sujud. Yang kelima, kiblat yang beralih di atas kendaraan adalah arah manapun kendaraan itu menghadap. Yang keenam, witir tidak wajib karena Rasulullah SAW mengerjakannya di atas kendaraan. Ketujuh, apapun yang dibutuhkan maka memasukinya merupakan kemudahan. Hal ini termasuk kemudahan Allah atas hamba-hambanya. Kedelapan, keluasan dan kelapangan syariat ini serta anjuran kepada hamba untuk menambah ketaatan dengan memberikan kemudahan cara pelaksanaannya. 9. Asy-Syarani menyebutkan bahwa lafaz hadis ini merupakan himpunan dari beberapa riwayat di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam As-Sahihain tidak ada riwayat yang sama persis dengan lafaz ini. Ke-10, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa isyarat merunduk atau sujud harus lebih rendah daripada merunduk untuk rukuk. Dan itu disebutkan di dalam hadis Jabir yang berkata, aku datang ketika beliau sholat di atas untanya ke arah timur dan sujud dengan isyarat yang lebih rendah daripada rukuk. Hadis ini ditakhrij At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Jumhur ulama membolehkan meninggalkan arah kiblat dalam perjalanan yang jauh jaraknya maupun jarak dekat, kecuali Malik yang mengkhususkan untuk perjalanan yang diperbolehkan sholat qashar di dalamnya. Tapi pendapat ini tidak disetujui seorang pun yang lain. Lanjut ke hadis kedua, yaitu hadis ke-66 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang berada di Kuba sedang mendirikan sholat subuh, tiba-tiba mereka didatangi seseorang yang berkata, sesungguhnya semalam telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka mereka pun menghadap ke arah Ka'bah yang sebelumnya mereka menghadapkan wajah ke arah Syam, sehingga mereka berputar ke arah Ka'bah.
Seperti yang sudah disampaikan di awal, seperti setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan di sana banyak orang-orang Yahudi, maka ditetapkan hikmah tentang arah kiblat Nabi SAW dan kaum muslimin yang sama dengan arah kiblat para nabi sebelumnya, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Maka beliau menghadap ke arah kiblat itu selama 16 atau 17 bulan. Sementara Rasulullah SAW sangat berharap agar kiblat dialihkan ke Ka'bah yang mulia, maka Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, sungguh kami sering melihat kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Lalu salah seorang sahabat yang pergi ke Masjid Kuba yang ada di luar Madinah dan mendapatkan penduduknya belum mendengar penghapusan arah kiblat. Mereka menghadap ke arah kiblat yang pertama, maka dia mengabari mereka tentang pengalihan arah kiblat Ka'bah, bahwa telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Artinya dia mengisyaratkan kepada ayat di atas, dan beliau juga sudah sholat menghadap ke arah Ka'bah. Di antara gambar pemahaman dan kecepatan pemikiran mereka, maka ketika itu pula mereka berputar dari arah Baitul Maqdis yang menjadi kiblat mereka pertama ke arah kiblat mereka yang kedua, yaitu Ka'bah yang mulia. Hukum dalam hadis ini, yang pertama, arah kiblat pada permulaan hijrah ialah ke arah Baitul Maqdis, kemudian dialihkan ke arah Ka'bah. Kedua, kiblat orang-orang yang sudah tetap ialah Ka'bah yang mulia. Yang wajib dilakukan ialah menghadap ke wujud bendanya ketika hadir di sana dan menghadap ke arahnya jika jauh darinya. Ketiga, tanah yang paling mulia ialah Baitullah dan kiblat tertuju ke sana. Nabi yang agung ini beserta umatnya tidak merasa mantap kecuali berada pada hal-hal yang paling utama. Keempat, pembolehan penghapusan dalam syariat berbeda dengan orang-orang Yahudi dan golongan sejalan dengan mereka yang mengingkari atau penghapusan nasikh mansukh. Yang kelima, siapa yang menghadap ke suatu arah lalu dia mendapat kejelasan bahwa arahnya itu salah ketika sedang sholat, hendaknya dia berputar ke arah yang benar dan tidak perlu membatalkan sholatnya. Sholat yang telah dilakukannya dengan menghadap ke arah yang salah dianggap sah. Nah, suatu hukum tidak berlaku lagi bagi mukallaf kecuali setelah dia mendengarnya sebelum kiblat dialihkan dan setelah kiblat dialihkan namun penduduk Kuba belum mendengarnya, mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun setelah mendengarnya, mereka tidak lagi sholat ke arah Baitul Maqdis. Ketujuh, pengabaran satu orang yang dapat dipercaya dan jujur dapat diamalkan dan diterima meski harus menggugurkan apa yang sudah ditetapkan jalur ilmu. Kedelapan, amal yang banyak dalam sholat selagi untuk kemaslahatan sholat maka ia disyariatkan. Kesembilan, di sini terkandung dalil tentang dapat diterimanya pengabaran lewat telepon, termasuk masuknya waktu Ramadan atau habis bulan ini atau apapun cara penyampaian informasi lain yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Meski pengabaran ini disampaikan satu orang kepada orang lainnya, perbandingan kejujuran dapat diterima yang membuat hati menjadi tenang dan tidak perlu ada keraguan terhadap pengabaran itu. Terakhir ke-10, menurut At-Tawi di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa orang yang tidak mengetahui kewajiban Allah dan juga tidak mendapatkan dakwah, maka dia terbebas dari kewajiban itu dan tidak ada hujah atas dirinya. Para ahli usul menambahkan bahwa pemahaman merupakan syariat taklif. Dua pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah sudah kita baca dua hadis tentang atau tema kita menghadap kiblat. Di mana hadis yang pertama ini tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW sebelum menghadap arah kiblat ke Ka'bah, yaitu di Baitul Maqdis, kalau salah Palestina ya, Palestina. Jadi selama hampir kurang lebih
16 atau 17 bulan, ini harus tahun setengah. Nah ini sebelum turunnya Al-Quran. Nah, hadis pertama ini menjelaskan tentang diperbolehkan sholat nafilah di atas kendaraan. Jadi ketika ada perjalanan, ini seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Umar ketika dia sholat itu di atas unta. Artinya di sini tidak perlu menghadap kiblat. Dan kemudian di dalam sholat perjalanan pun juga menghadapkan tidak boleh mengerjakan sholat fardu, tidak boleh mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah ini agar dia tidak salah dalam menghadap kiblat. Namun sebenarnya sih dari penjelasan ini masih yang diutamakan adalah sholat sunnahnya di atas kendaraan. Tapi kalau terpaksa sekali tidak bisa, takut waktunya tidak bekerja, seperti halnya sholat maghrib biasanya itu di dalam perjalanan, seringkali kita menemukan keadaan seperti itu. Di dalam hadis ini, jika dalam keadaan terpaksa maka sholatnya tetap sah walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian isyarat ruku dan sujud ini juga dilihat juga antara ruku dan sujud ini isyaratnya lebih sujud dengan isyarat yang lebih rendah daripada ruku walaupun di atas kendaraan. Kemudian lahir untuk hadis pertama, jumhur ulama membolehkan meninggalkan arah kiblat dalam perjalanan yang jarak jauh maupun jarak dekat, kecuali Imam Malik yang mengkhususkan untuk perjalanan yang diperbolehkan sholat qashar di dalamnya. Namun pendapat ini tidak disetujui seorang pun. Selanjutnya untuk hadis ke-66 ini tentang turunnya ayat Al-Quran tentang perubahan arah kiblat. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini di ayat 144 menguatkan tentang perubahan arah kiblat yang sebelumnya kiblat itu di Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Namun setelah turunnya ayat Al-Quran ini menguatkan bahwa arah kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Di dalam surat Al-Baqarah yang artinya tadi sudah sampaikan, sungguh kami sering melihat kamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan membalikkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, balikkanlah kamu ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian di dalam hadis ini juga diterangkan tentang kiblat orang-orang yang sudah tetap ialah Ka'bah. Nah, ini sudah jelas. Jadi, namun ada juga siapa yang menghadap ke suatu arah lalu dia mendapat kejelasan bahwa arahnya itu salah ketika sedang sholat, hendaknya dia berputar. Jadi ketika kita dalam sholat ini kiblatnya kurang tepat, dia boleh bergerak atau mencari arah yang tepat dan sholatnya tidak batal, tetap dianggap sah. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang menjadi poin juga adalah tentang pengabaran. Jadi pemberitahuan tentang perubahan arah kiblat ini di dalam hadis ini diriwayatkan ketika orang-orang berada di Kuba sedang mendirikan sholat subuh, tiba-tiba mereka didatangi seseorang yang berkata, sungguh sebab telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Maka mereka pun menghadap ke arah Ka'bah. Jadi di sini tentang juga bagaimana menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum syariat, di mana hukum syariat ini kuat dalam hal kebenarannya. Nah ini penting juga tetap kita harus sampaikan. Nah tadi sudah dicontohkan di dalam hadis ini seperti mengabarkan tentang awal masuknya Ramadan. Nah itu kemudian habisnya bulan ini, dan ini tentunya ada yang memberitahu karena belum tentu semua bisa paham tentang syariat-syariat yang berkaitan tentang hukum-hukumnya. Yang terakhir, amal yang baik di dalam yang banyak dalam sholat, yaitu amal sholat. Makanya tetap di dalam sholat ini mudah-mudahan
kita terus jauh lebih baik dalam pelaksanaannya, terutama bagi saya pribadi, dan tentunya ini sangat bermanfaat pada kita semua di dalam ilmu atau mencari mendapatkan pengetahuan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala